Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Semakin hari, semakin kita ngerti kebenaran, saya berdoa semakin hari, semakin kita diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kita memilih untuk ikut Tuhan dan mulai meninggalkan semua kejahatan di dalam batin kita ini. Kalau kita menjadi orang Kristen, kalau kita menjadi orang percaya, tapi kehidupan, kelakuan, tindakan kita tambah tidak berubah, tambah semakin buruk dan semakin jahat, hari ini kita mesti ngerti kebenaran ini. Dan saya berdoa bahwa Ibu bisa ngambil keputusan untuk berubah dan bertobat sungguh-sungguh, cintai Tuhan dan kasihin Tuhan lebih dari apapun juga. Karena di dalam diri kita ini ada kecenderungan di dalam jiwa kita ini yang tidak suka Tuhan, yang tidak cinta Tuhan. Di dalam pikiran kita, dalam tindakan kita, dalam kemauan kita, dalam kehendak kita ini selalu nyeret kita untuk melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan daging. Kalau kita melakukan perbuatan daging, ujungnya kita akan diseret jatuh di dalam dosa. Dan hubungan kita dengan Allah putus, ujungnya kita akan mengalami banyak persoalan dan masalah. Kita harus ngerti, makanya Alkitab katakan, selidikilah hatiku dan batinku ya Tuhan setiap hari. Kita harus izinkan Tuhan menyelidiki hati kita. Kita harus izinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin kita. Kenapa kok kita mesti belajar firman? Kenapa kok kita mesti ngerti kebenaran? Supaya kita dikoreksi, dibersihkan, dikuduskan, disucikan oleh firman yang kita mengerti. Kalau kita ngerti firman yang kita mengerti tadi akan membuat kita merdeka sehingga kita bisa memilih melakukan yang benar. Hanya oleh darah Yesus kita akan dibebaskan, kita akan diampuni dosa kita, kita akan dibawa ngerti dalam perlindungan Tuhan. Semakin hari semakin kita diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Karena tujuan kekristenan itu bukan hanya sekedar ibadah, bukan menjadi anggota sebuah gereja lokal, bukan hanya sekedar melakukan rutinitas agamawi. Tujuan dari kekristenan kita adalah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Diperbaharuinya hari demi hari. Diperbarui oleh firman yang kita mengerti, diperbarui oleh kebenaran yang kita mengerti. Semakin hari cara pandang kita, pola pikir kita, cara kita bertindak, cara kita bersikap, karakter kita semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Tambah hari harusnya hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tambah hari harusnya hidup kita membuat nama Tuhan dipermuliakan. Setiap perbuatan jahat di dalam diri kita ini semakin hari semakin akan sirna kalau kita ini komitmen hidup benar di dalam Tuhan. Semakin kita bisa menguasai diri dan menaklukkan diri kepada Kristus, semua perbuatan jahat yang muncul di dalam jiwa kita ini akan takluk. Makanya manusia roh kita ini meski kuat, kokoh, teguh, dan perkasa. Manusia roh kita meski kasih makan firman. Manusia roh kita meski tumbuh dewasa, sehingga bukan jiwa yang mengontrol dan mengendalikan, yang memimpin, tetapi manusia roh kita. Jiwamu akan takluk. Jiwamu akan tunduk, kehendakmu akan takluk kepada firman, kemauanmu akan takluk kepada firman, pikiranmu akan takluk kepada firman, sehingga setiap langkah kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Kita lihat dari raja-raja di dalam perjanjian lama, dari sejak Raja Manasye, di 2 Tawarik pasal yang ke-33, mulai ayat yang pertama, Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan di bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari hadapan Israel. Setelah Raja Manasye, ada raja namanya Raja Amon. Apa yang terjadi? Di 2 Tawarik pasal yang ke-33, ayat yang ke-21. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang dilakukan Manasye ayahnya. Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat Manasye ayahnya, beribadah kepada patung-patung itu. Ini selalu melakukan perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan. Kita akan lanjutkan lagi. Setelah Raja Amnon, ada raja namanya Raja Yosia. Dia tidak hidup ngikutin
Bapak leluhurnya justru dia hidup benar di mata Tuhan. Tidak heran Raja Yosia ini melakukan pembaharuan, dia melakukan perubahan banyak hal, tetapi sayangnya di ujung hidupnya dia melakukan hal yang tidak benar. Dia menentang apa yang menjadi ketetapan Tuhan, akhirnya dibunuh oleh Firaun Neko, Raja Mesir itu. Apa yang terjadi? Mati, selesai. Makanya jangan sampai kita ini melakukan yang segala sesuatu yang kita perbuat itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ujungnya kita akan mengalami kebinasaan. Setelah Raja Yosia, ada raja namanya Yoahas. Dia juga melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu, kita akan lihat di 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat 31 dan 32. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia bin dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Saya pikir, kenapa kok ini orang melakukan hal kejahatan-kejahatan? Ujungnya mereka juga ngeri, mati. Kita lihat setelah Raja Yoahas ada raja namanya Yoyakim. Dia memerintah di Yerusalem dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itu di 2 Tawarik 36 ayat pasal yang ke-5. Setelah Raja Yoyakim, ada raja namanya Yoyakin. Tadi Yoyakim, ini sekarang Yoyakin. Dia juga melakukan yang jahat di mata Tuhan. Setelah itu, ada raja namanya Zedekia. Di 2 Tawarik 36 ayat yang ke-12. Ia melakukan, di ayat yang ke-12, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Lalu dia akhirnya mati gara-gara ini. Apa yang terjadi? Kerajaan Yehuda runtuh. Setiap raja-raja ini berbuat jahat, melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Ujungnya mereka akan mengalami kehancuran. Mereka tidak akan hidup tenang, akan dibangkitkan musuh-musuh mereka. Setiap raja-raja ini melakukan hal yang jahat, akhirnya membuat bangsa Yehuda itu mengalami tekanan, membuat bangsa Israel mengalami hal yang mengerikan. Mereka diperbudak, mereka dikalahkan musuhnya karena melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia malah melakukan segala sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Karena perbuatan jahat manusia itu membuat hati Tuhan itu sedih dan pilu. Karena perbuatan jahat yang dilakukan manusia membuat Tuhan itu rasanya terluka hatinya. Kita akan lihat apa yang terjadi ketika di Kejadian pasal yang ke-6 ini. Kecenderungan bumi melakukan kejahatan itu membuat hati Tuhan itu terluka loh. Kita lihat di Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 dan 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, kecenderungan hatinya selalu membuat kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Semua perbuatan jahat yang kita lakukan, apapun itu namanya, mau nipu, mau bohong, mau dusta, mau berzina, mau melawan otoritas, atau apalah namanya, apa bisa disebut apapun itu membuat hati Tuhan itu terluka. Nah, kita sebagai orang-orang percaya harusnya hidup kita ini memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan. Hidup yang benar-benar didedikasikan untuk Tuhan. Ketika kita dilahirkan kembali, ditebus oleh Yesus, oleh darah Yesus, kita menjadi orang percaya. Sejak saat itu harusnya kita komitmen untuk menyenangkan hati Tuhan dengan sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Kita mau didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Bukan untuk memuaskan ego dan hawa nafsu kita sendiri, yang ujungnya akan membuat kita mengalami kebinasaan yang kekal. Harusnya yang di dalam batin ini harus diperbarui setiap hari. Harus diperbarui lewat firman. Dan kita harus komitmen dengan Tuhan. Kalau kita ini nggak memaksa diri kita untuk cinta Tuhan, ngerti kebenaran dan melakukan kebenaran, kecenderungan yang di dalam ini untuk melakukan hal yang jahat dan ujungnya akan membuat kita mengalami trouble dan masalah.
Berapa banyak dari kita, karena kebodohan kita, karena ketidakmengertian kita, kita melakukan hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan sampai hari ini. Ujung hidupmu akan mengalami banyak persoalan, mengalami problem, mengalami tekanan, mengalami hal yang ruwet. Bahkan sampai hari ini belum lepas. Masih terkungkung dalam hal-hal yang menjebak, membuat engkau mengalami tekanan yang hebat. Kalau itu terjadi, hari ini ambil keputusan untuk berubah, bertobat, dan cari Tuhan, mulai belajar senengin Tuhan. Dengan semua tindakan, sikap, perbuatan, perkataanmu, karakter, dan kelakuanmu, harus kita setiap hari belajar menyenangkan hati Tuhan. Kita akan lihat di Ayub 4 ayat 8. Yang telah kulihat ialah bahwa orang membajak kejahatan. Kalau orang itu membajak kejahatan dan menabur kesusahan, suatu hari orang ini akan menuainya juga loh. Apapun itu. Dari pikiran kita, tindakan kita, cara pandang kita. Kadang kita nggak ngomong sama orang, tapi dalam hati kita berpikir bahwa orang itu loh, kita kata-katain, kita marah, kita geram, dan lain sebagainya kok. Kita berpikiran negatif dan lain sebagainya. Apalagi yang sudah terucap lewat bibir kita. Itu akan membuat benih yang kamu tabur lewat perkataanmu akan cepat sekali bertumbuh. Karena kalau satu perkara, 2-3 orang saksi, perkara itu sah. Ini waktu kita berkata-kata kan ada saksinya. Satu, roh jahat. Yang kedua adalah Roh Kudus. Satu perkara yang kamu katakan itu menjadi sah. Tidak heran apa yang kita katakan, kita akan cepat tuai. Kamu berkata baik, kamu akan tuai yang baik loh. Tapi kalau kamu perkatakan hal yang buruk, kamu akan tuai yang buruk. Di Ayub 4:8, yang telah kulihat bahwa orang yang membajak kejahatan, tanahnya dibajak dengan semua kejahatan, akhirnya ditaburin kesusahan, ujungnya dia akan menuai juga. Dan semua yang kita lakukan dan kita perbuat, ujungnya kita sendiri akan tanggung resikonya. Di Ayub 15 ayat 35, mereka menghamilkan bencana dalam hatinya, dalam pikirannya, dihamil bencana dan melahirkan kejahatan. Dan tipu daya dikandung hati mereka. Perhatikan di Ayub 20 ayat yang ke-12. Sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya. Semua perbuatan jahat dan perbuatan berdosa itu enak di awalnya. Manis luar biasa, air curian manis rasanya. Gak taunya roti yang dimakan diam-diam memang sedap. Gak taunya di belakangnya ada arwah-arwah yang menunggu, kata kitab Amsal. Sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya, sekalipun ia menyembunyikan di bawah lidahnya. Semua perbuatan dosa itu enak buat daging kita. Semua pelanggaran yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman itu kelihatannya enak. Kita marah dan kita maki balik, itu rasanya kelihatannya enak. Kita marah dan kita rasanya enak sekali. Kita kesel dan kita benci orang, itu kelihatannya enak. Kita balas kejahatan dengan kejahatan, rasanya enak. Kita berzina, kita nipu, kita hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita ngikutin gaya hidup dunia itu, kelihatannya enak di awalnya. Manis begitu rupa. Tapi suatu hari kita akan menuai dan membayar harga yang mahal. Dari setiap dosa dan pelanggaran yang kita lakukan itu, suatu hari kita pasti akan menuai. Kita akan menerima pertanggungjawaban dari semua perbuatan kita. Dan kita harus tetap menerima konsekuensi yang ada. Bapak Ibu melakukan dosa apapun juga kelihatannya enak di awal. Tapi di ujungnya engkau akan bayar dengan harga yang mahal. Hari ini mungkin kau hidup dengan perselingkuhan, hidup dengan perzinahan. Engkau tidak setia dengan pasanganmu, kelihatannya enak. Di awalnya tuh enak. Rasanya ada apalah. Kamu orang-orang yang melakukan dosa itu kan rasanya menikmatin dosa itu begitu rupa. Tapi lambat laun kau akan tuai apa yang kamu tabur. Ketika mulai dibongkar dosa itu, dibongkar dengan perzinahan itu, dan pasanganmu mengetahui, anak-anakmu mengetahui, mulai terjadi keributan, terjadi kehancuran. Anak-anak mulai membencimu. Mungkin pasanganmu mulai ngajukan perceraian dan lain sebagainya. Karena apa? Dilakukannya di awal dengan nikmat, tidak tahunya di ujungnya begitu pahit. Awalnya manis, ujungnya pahit.
Kalau kita melakukan dosa, kita nikmatin di depan dan kita bayarnya di belakang. Tetapi kalau kita ini hidup kudus, hidup takut akan Tuhan, hidup mencintai Tuhan lebih dari apapun juga, kalau kita mencintai Tuhan, kita bayarnya di depan. Makanya seringkali saya ngomong, pikul salib, sangkal diri, mati daging. Daging kita harus kita matikan. Keinginan kita, kemauan kita, kehendak kita yang tidak sesuai dengan firman, kita matikan. Dan kita mulai ngikutin kehendak Tuhan. Daging kita rasanya tidak enak. Daging kita rasanya pingin jerit. Tapi kita bayar dulu di depan. Kita belajar ngikutin apa yang firman katakan, apa yang Tuhan katakan. Ketika disakitin kita mulai memberkati, kita disakitin kita mulai doakan dia, kita jaga hati kita, kita direndahkan, kita tetap mengasihi. Itu kan tidak mudah. Bagaimana dagingmu pasti akan teriak begitu rupa, tetapi kita setia melakukannya. Orang lain hidup pesta pura, kita jaga kekudusan. Orang lain berzina, selingkuh, kita setia dengan pasangan kita. Kelihatannya orang yang melakukan hal dunia itu enak semuanya. Tetapi mereka akan bayar di belakang. Kita pun yang bayar di depan. Kita nikmatin kemuliaan kekal bersama Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, semua yang di dunia ini akan lenyap. Akan lenyap. Tidak bersisa. Apakah kita mau ikut lenyap di dalamnya? Atau kita mulai hari ini mau menabur yang sifatnya kekal, abadi untuk selama-lamanya? Semua yang kita lakukan hari ini, suatu hari kita akan menikmatinya di belakang. Apapun itu. Makanya, di dalam hati kita ini harus selaras sejalan dengan Tuhan. Harus seiring dengan Tuhan. Makanya kita perlu belajar firman, kita merenungkan firman. Bapak Ibu dengerin khotbah seperti apa yang hari ini saya sampaikan, itu membuat hatimu diubahkan, diluruskan dengan jalan-jalannya. Hawa nafsu, keinginan daging, dosa, apapun namanya, kepuasan duniawi ini tidak pernah memberikan kenikmatan kekal dalam diri kita. Selalu ada rasa kurang. Daging ini tidak pernah dipuaskan oleh dunia. Keinginan daging dan hawa nafsu kita tidak pernah bisa dipuaskan oleh dunia. Ini perlu disalibkan. Bisa dipuaskannya kalau kita ini berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita ngalami Tuhan. Kalau kita bergaul intim dengan Tuhan. Semua kekosongan dalam hatimu, semua kekacauan dalam hatimu, semua kerusakan dalam hatimu, Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan sanggup puaskan, Tuhan malah berikan double porsi untuk masa depanmu. Tapi banyak orang coba memuaskan dirinya dengan hal duniawi, tidak akan pernah bisa memuaskan. Kecuali kita datang sama Tuhan. Tuhan akan memuaskan hidupmu. Ada orang-orang yang butuh kasih sayang, yang pernah dihianatin, dilukai, karena kesepian, dicari pasangan, gonta-ganti pasangan. Kamu gonta-ganti pasangan 100 kali pun dengan banyak laki-laki dan banyak perempuan, tidak akan pernah membuat hatimu tenang, hatimu puas, hatimu damai. Malah mengalami kekosongan dan kehampaan. Ada orang-orang yang memuaskan dirinya dengan gonta-ganti pasangan, bahkan free sex, pakai narkoba, mabuk-mabukan, pesta pora, di jalan-jalan atau apapun lah namanya, dengan hobi, tidak pernah bisa dipuaskan kecuali engkau datang sama Tuhan dan Tuhan sanggup memuaskan hatimu, sanggup membuat hatimu mengalami kelegaan dan kelepasan. Justru hidupmu tidak hanya berhenti sampai situ, justru dipulihkan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi hari ini banyak orang ngejar kepuasan duniawi, dagingnya begitu rupa, sehingga diikuti keinginan dan hawa nafsunya. Ya ternyata malah menjerumuskan jauh dalam kehampaan dan kekosongan. Ada orang-orang yang hatinya hampa dan kosong, yang seakan nggak punya pengharapan. Rasanya udah jenuh, lelah lah, ngapain lagi sih? Saya udah coba lakukan ini, semuanya percuma. Dengerin baik-baik. Kau datang sama Tuhan, Tuhan sanggup pulihkan hidupmu. Akui semua dosa dan kejahatanmu dan balik sama Tuhan. Kalau engkau tetap melakukan kejahatan, ujung hidup akan mengalami kehampaan dan kekosongan. Bukan malah mengalami pemulihan, malah mengalami kehancuran. Kerusakan yang lebih parah lagi, engkau sendiri akan tanggung akibatnya di hadapan Tuhan. Sebab upah dosa adalah maut di hadapan Tuhan. Hari ini kita harus belajar, ngerti sungguh-sungguh. Hidup takut akan Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Semua kejahatan hanya memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Semua perbuatan jahat yang kita lakukan hanya membuat kita hidup jauh dari kasih karunia.
hidup tanpa perlindungan Tuhan. Seperti raja-raja di Yehuda, raja-raja di Israel itu, mereka ketika melakukan perbuatan jahat, mereka digagahin musuhnya. Bahkan kerajaannya runtuh, terjadi kengerian-kengerian. Hari ini dalam perjanjian baru, engkau melakukan kejahatan, engkau akan digagahin setan, akan dibuat hancur hidupmu, dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Kita akan lanjutkan lagi. Di Mazmur 7 ayat 14. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Orang kalau hamil dengan kejahatan, akhirnya mengandung kelaliman, akhirnya melahirkan dusta. Yang akan membuat orang kacau, rusak, melukai dirinya, melukai orang lain. Mazmur 36 ayat yang ke-12. Lihat orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Orang yang melakukan kejahatan itu akan dibanting, jatuh, dan tidak dapat bangun lagi. Kecuali dia bertobat balik sama Tuhan. Makanya ketika kita melakukan kejahatan, kita bertobat sadar diri. Ketika hati kita dikuasain marah, kita harus segera meninggalkan panas hati itu. Jangan marah, sebab marah hanya membawa kita kepada kejahatan. Di Mazmur 37 ayat ke-8. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Di Mazmur 119 ayat 101, terhadap segala kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang kepada firman-Mu. Kalau kita ini pingin melakukan kejahatan, sadar diri, bertobat sama Tuhan. Kalau mungkin melakukan semua hal yang buruk yang nggak berkenan di hadapan Tuhan, tahan. Mulai ingat firman Tuhan, pegang janji Tuhan itu. Bapak Ibu, kalau kita nggak mau hidup takut akan Tuhan, hidup kita akan ketemu problem dan masalahnya. Kita akan lihat ya, orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh kejahatan. Hatinya jahat, hatinya picik, hatinya cenderung melakukan dosa, ujung-ujungnya mereka akan menuai apa yang dia akan hasilkan dari semua perbuatan itu. Di Mazmur 140 ayat yang kedua, yang merancang kejahatan di dalam hati dan setiap hari menghasut perang. Orang itu kalau merancangkan kejahatan dalam hatinya, dia selalu bikin gegeran dan berantem dengan orang lain. Kalau hatinya jahat, pikirannya busuk, pikirannya negatif, jelekin orang lain terus, tidak ada kedamaian, ujungnya gegeran dan berantem. Di Amsal 3:29, janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedang tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan kau. Ini yang lebih jahat lagi nih. Kesel sama orang, mau nipu orang, ternyata yang kita tipu, yang kita mau berbuat jahat itu tinggal bersama-sama kita. Ini yang picik dan culas sekali. Bapak Ibu, setiap orang yang melakukan kejahatan suatu hari akan terjerat dengan dosanya sendiri loh. Di Amsal 5 ayat yang kedua, dua orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Makanya hari ini kita meski tahu bagaimana kita ini mengendalikan diri dengan baik di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita berbuat jahat dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Selama kita tinggal di bumi ini, kita akan memiliki kecenderungan untuk melakukan dosa dan pelanggaran. Puji Tuhannya, Tuhan berikan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, memberikan kemampuan kita untuk kita ini berjalan dalam ketetapan Tuhan. Dan Tuhan berikan hikmat dan akal budi supaya kita tetap memilih jalan kebenaran. Diambil 28 ayat 28, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Menjauhi kejahatan itulah akal budi. Tuhan berikan otak masih tinggal di dalam tempurung kepala kita, supaya kita bisa memilih kebenaran, kita mengolahnya dengan akal budi. Jangan sampai kita dikuasain emosi dan amarah, akhirnya kita memilih melakukan dosa dan pelanggaran. Kita memilih melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Kalau kita ini mau hidup benar-benar menyenangkan hati Tuhan, kita harus hidup takut akan Tuhan dan mulai
bertindak, berpikir, ditimbang dengan baik segala sesuatu yang kita mau kerjakan dan kita lakukan dengan pikiran kita, dengan nalar kita, dengan otak kita, dengan akal budi kita, kita timbang. Ini loh yang aku mau lakukan, ini menyenangkan hati Tuhan apa tidak? Ini loh apa yang aku lakukan ini menyukakan hati Tuhan apa tidak? Bukankah yang kita kejar hari ini adalah hidup takut akan Tuhan? Kalau kita tidak melakukan sesuatu seperti yang Tuhan mau dan kita memilih melakukan dosa, kita akan terjerat di dalamnya. Dan ujungnya kita sendiri akan terima tanggung jawab dan konsekuensinya dari perbuatan dosa itu. Tetapi kalau kita memiliki hikmat, pengertian, akal budi, kita akan bertindak hati-hati. Di Amsal 14 ayat yang ke-16, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Orang bijak itu berhati-hati dia mau bertindaknya. Ditimbang, diukur dengan baik. Segala sesuatunya. Ini melukai orang lain, ini menyakitin hati Tuhan, ini berkenan di hadapan Tuhan apa tidak. Tetapi orang yang dipenuhi dengan hawa nafsu dan bebal orang itu, dia ikutin, dia lampiaskan semuanya, hawa nafsunya, dan ujungnya orang-orang kayak begini akan melakukan banyak pelanggaran di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kalau engkau masih memilih melakukan dosa dan pelanggaran, datang sama Tuhan. Mulai ambil keputusan untuk melakukan yang benar seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Tuhan masih tersedia kasih karunia-Nya. Tetapi kalau kita ini masih melakukan hal jahat dan melakukan hal yang berdosa, ujungnya kita akan dibuang dari hadapan Tuhan loh. Di Matius 13:41-43, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya, semuanya akan dicampakkan ke dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kalau kita masih tetap melakukan dosa dan pelanggaran semau kita sendiri hari ini, ambil keputusan untuk bertobat dan balik sama Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan kehidupan kita. Tidak ada hal sehancur apapun, serusak apapun, ketika kita datang sama Tuhan yang tidak dapat dipulihkan. Selama Bapak Ibu masih dengar apa yang saya sampaikan hari ini, ambil keputusan untuk bertobat dan berubah. Kita akan lihat di Roma pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ini suatu hari murka Tuhan itu akan benar-benar nyata. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah mempenuhi hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang berkaki 4 atau binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Bapak Ibu, kita akan lompat di ayat yang ke-28. Ini terjadi perzinahan. Bapak Ibu mesti baca nanti ayat 25-28 ya. Hidupnya ngawur, ngikutin hawa nafsu, berzina, tidak setia dengan pasangannya. Dan kita akan lihat di ayat yang ke-29. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman,
kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukan sendiri, tapi mereka juga setuju dengan apa yang mereka lakukan. Hari ini banyak orang Kristen, hari ini loh, ngakunya cinta Tuhan, rajin ibadah, tetapi dikuasai oleh pikiran-pikiran jahat, melakukan hal-hal yang lalim, jahat, serakah, busuk hatinya, munafik, palsu, penuh dengan dengki, gak bisa ngampuni, pembunuhan nih. Hari ini orang membunuh gak perlu pakai bom, pakai senapan, pakai tombak, pakai parang. Cukup kau membenci sesamamu, kau adalah seorang pembunuh manusia. Perselisihan, gak bisa terima pendapat orang lain, gegeran, berantem, berselisih, dan bencinya gak bisa ngampuni. Tipu muslihat dan kefasikan. Orang-orang kayak gini ya, mulutnya jadi pengumpat, pemfitnah, pembenci, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan. Kalau Bapak Ibu masih melakukan hal seperti ini, sekalipun kau rajin ibadah hari ini, meski menyerahkan hatimu di hadapan Tuhan. Sebab perbuatan-perbuatan itu hanya membuat engkau mengalami problem dan masalah. Memang selama kita tinggal di bumi, selama kita masih pakai tubuh ini, kita akan selalu disempurnakan dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi di sisi lain juga kita harus memutuskan dengan akal budi kita untuk berubah jalan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Kalau tidak, kejahatan yang menguasai hati kita akan membuat kita terjerat dalam kefasikan, membuat kita terjerat dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak mau bertobat, kita akan mati di dalam kekekalan. Bagian kita hari ini, lihat hati kita masing-masing. Masih banyak kejahatan apa tidak? Masih kita simpan hal yang busuk yang tidak berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Atau kita malah menikmatin perbuatan jahat itu, karena perbuatan jahat itu menghasilkan. Hari ini banyak sih orang yang KTP-nya Kristen, nipu, korupsi, benci, melakukan hal yang tidak senonoh, hidup dalam perzinahan. Bagaimana mungkin kau dapati berkenan di hadapan Tuhan? Semua kejahatan yang kita lakukan hanya mendatangkan murka Tuhan loh. Semua perbuatan jahat manusia hanya membuat murka Tuhan turun di muka bumi. Kalau kau ingin ngelihat hidupmu mengalami hal yang baik, mengalami hal yang berkenan di hadapan Tuhan, mulai jalan dalam ketetapan ilahi. Tinggalkan semua kejahatan. Izinkan Roh Kudus menyelidikin sampai kedalaman batinmu. Setiap kata yang keluar dari mulutmu, biar diselidikin Tuhan. Kalau didapatin kejahatan, izinkan Tuhan mencabut sampai ke akar-akarnya. Dan kita mau berjalan dalam ketepatan ilahi. Jadi orang percaya yang hidup didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kita lihat di dalam perjanjian lama, ketika raja-raja yang jahat nih berbuat jahat di hadapan Tuhan, mereka matinya mengerikan. Bahkan kerajaannya runtuh, digagain, diperbudak oleh para musuhnya. Hari ini kalau engkau melakukan kejahatan, kelihatannya hidupmu baik-baik saja. Tapi sebenarnya engkau sedang diperbudak setan. Lama-lama ditarik, digeret, mati di dalam kekekalan. Apapun itu yang kita perbuat, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, kita serahin sama Tuhan. Jangan izinkan kejahatan menguasai hatimu, pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu. Semuanya kita harus serahkan di hadapan Tuhan. Kita mau didapati menjadi orang yang hidupnya berkenan dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita ini udah hidup di akhir zaman. Kita ini mau ngejar apa? Kita mau memuaskan daging kita. Kita memuaskan ego kita. Kita memuaskan hawa nafsu kita. Itu suatu hari akan mendatangkan malapetaka buat kita. Kita mau pakai waktu yang ada yang Tuhan percayakan sampai hari ini. Berapa Bapak Ibu umurnya? Selama masih dipercayakan bisa dengar khotbah saya, bisa makan enak, bisa napas hidup enak, bisa tidur nyenyak sampai hari ini.
Engkau bisa menikmati segala sesuatu. Pakai mulai hari ini untuk memuliakan nama Tuhan. Tinggalkan semua kejahatan, dosa apapun namanya. Itu hanya membuat engkau mengalami kehampaan dan kekosongan. Menyeret engkau dalam berbagai macam persoalan dan masalah yang membuat keluargamu menderita. Bapak Ibu, kalau engkau melakukan dosa dan pelanggaran, engkau memilih melakukan kejahatan, yang menikmatin itu bukan kamu sendiri, tapi pasangan hidupmu dan anak-anakmu serta cucumu. Karena kesalahan Bapa ditimpakan pada keturunan ketiga dan keempat. Belajar hidup setia, hidup takut akan Tuhan, memberi diri sepenuhnya untuk Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita mau dedikasikan hidup yang ada selama ini hanya untuk nyenengin hati Tuhan, bukan yang lain. Gak usah ngejar yang hampa, yang kosong, yang tidak kekal. Belajar fokus kepada kekekalan. Sekalipun kita masih tinggal di bumi ini, kita bekerja dengan tanggung jawab, kita lakukan segala sesuatu, aktivitas di dunia marketplace, di sisi lain, kita tetap mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Kita nomor satukan Tuhan. Nah, kita suatu hari ketika sudah selesai semuanya, kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan, engkau menikmatin semua kebaikan Tuhan di muka bumi ini, dan setelah mati pun engkau akan nikmatin hidup dalam kekekalan. Tapi kalau engkau melakukan dosa dan pelanggaran, engkau akan terima perbudakan dari roh jahat yang membuat hidupmu menderita, hidupmu dicuri, dibunuh dan dibinasakan. Bahkan engkau sendiri mengalami masalah, problem, persoalan kekeringan. Dan ujungnya engkau perlu bertobat dan balik sama Tuhan daripada mati di dalam kekekalan. Hari ini ambil keputusan untuk cintai Tuhan dan kasihin Tuhan. Tinggalkan semua kejahatan dosamu, semua pikiran busuk, pikiran najis, pikiran kotor, semua pelanggaran yang selama ini dengan bangga kita lakukan. Tinggalkan semua dosa, perzinahan, kumpul kebo, jadi simpanan orang, nipu orang, korupsi, lakukan kejahatan, sombong, angkuh, serakah, atau apapun namanya kejahatan itu. Tinggalkan, ambil keputusan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Hari ini juga masih diberikan kesempatan selama Bapak Ibu dengar firman ini. Ambil keputusan, Tuhan bicara dalam hatimu dan mulai komitmen kasihin Tuhan. Ada orang-orang yang hancur hidupnya karena perbuatan jahat yang dilakukannya. Keluarganya hancur karena perbuatan jahat yang dilakukan di masa yang lalu. Balik sama Tuhan, cintai Tuhan. Ada orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsu sampai dia hidupnya liar, sembarangan, najis, kotor, menjijikkan di hadapan Tuhan. Ambil keputusan untuk cintai Tuhan dan kasihin Tuhan. Tuhan akan sanggup memulihkan hidupmu. Tuhan mau hidupmu mengalami kemerdekaan, ngalami kelimpahan, ngalami anugerah, dan Tuhan mau pakai hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini ada orang-orang yang hampa, kosong, tanpa pengharapan. Dengerin baik-baik. Kejar Tuhan dengan kesungguhan hatimu. Buang semua kejahatan dalam pikiranmu, dalam hatimu. Dan mulai melangkah sama Tuhan. Tuhan akan bawa ngalami breakthrough dan terobosan. Tuhan kita yang adalah Allah yang baik. Tapi setan adalah jahat. Dia roh jahat. Dia yang ingin menghancurkan, membunuh, dan membinasakan hidup kita. Tapi puji Tuhan, ada firman kebenaran yang disampaikan, dan kita harus ambil keputusan untuk mencintai Tuhan. Jalan sama Tuhan. Kita mau senangin Tuhan lewat tindakan, perbuatan, perkataan kita. Sehingga kita menjadi orang yang didapatin, menjadi hamba yang berkenan di hadapannya. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami materikan dengan darah anak domba, mau berdoa untuk orang-orang yang masih terbelenggu dengan dosa, dengan perbuatan jahat. Mau berdoa, Tuhan jamah hatinya. Biar dia ngambil keputusan untuk hidup takut akan Tuhan dan mulai komitmen mencari Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Orang-orang yang struggle dengan hidupnya, berjuang terus-terusan, melakukan dosa dan pelanggaran. Tuhan berikan kemampuan untuk memilih hidup kudus, hidup benar di hadapan-Mu. Orang yang sedang bergumul, hamba-Mu berdoa mengalami breakthrough dan terobosan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan. Tuhan berkatin mereka.
Aku berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, biluri sulih darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan dalam nama Yesus. Aku mau berdoa dan mengucap haleluya. Amin, and God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender, tutup matamu dan sembah. To your name, Most High. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Mekerebekonomo santekini. Terus Tuhan. Inaralamaya siribinimianamu. Inimiananalamu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maganamaya sirimiananamu. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini mianaramu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar kan Kau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu
kami mencintaimu. Mencintaimu, Roh Kudus, Roh Kudus. We love you, we praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede mianaramo, ikiri mianananamo se, ikiri miananamo so. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan, Tuhan. Inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya, yang datangnya daripadamu itu, dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadimu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang hamba-hamba-Mu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi.
Hamba berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir, kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanpa terkecuali anugerah-Mu, kemurahan-Mu melimpah-limpah untuk orang yang Kau kasih ini, orang yang setia melayani ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you.